Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, aba wal ummahat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, anugerah, rezeki dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah berkenan mengumpulkan kita di tempat ini dengan satu niat, satu tujuan, yaitu meraih ridha ilahi dengan amalan yang mulia, yaitu menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan langkah kita kemari menjadi kebaikan, tabungan pahala, dan memberikan satu perubahan di dalam kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan duduknya kita di tempat sholat ini sampai tiba waktu sholat berikutnya, yaitu sholat isya, itu menjadi kafarah, penebus bagi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Karena salah satu amalan yang menghapus dosa, min mukaffiratidz dzunub intidharus salati ba'das shalah. Duduk di tempat salat menunggu waktu salat berikutnya. Yang paling mungkin kita lakukan adalah antara maghrib dan isya. Kalau antara isya dan subuh namanya begadang. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada agama yang hak, yaitu Islam, membimbing kita kepada sunnah yang agung dan akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung dikumpulkan bersama beliau di Jannatun Na'im, dan termasuk hamba-hamba yang beruntung mendapatkan syafaat beliau pada hari kemudian. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang malaikat. Karena kita tahu malaikat ini adalah makhluk-makhluk yang mulia, makhluk-makhluk yang muqarrabun, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengetahui bagaimana makhluk Allah yang mulia ini,
khususnya dalam beribadah kepada Allah. Karena kita ingin beribadah seperti malaikat. Kalau saya tanya, bisa enggak beribadah seperti malaikat? Bisa? Enggak bisa. Merasa enggak mampu ya? Iya. Malaikat ini memang diciptakan untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Mereka tidak punya hawa nafsu. Mereka tidak dibebani syariat. Mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang malaikat-malaikat ini dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Allah berfirman, yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih, beribadah, berzikir siang dan malam, la yafturun. Tidak ada putusnya, tidak ada futurnya. Ya, tidak ada berhenti dan jedanya. Ini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman malaikat enggak naik turun seperti iman kita. Iman kita naik turun, kadang-kadang naik, lebih sering turunnya. Tapi iman malaikat tidak. Ya, iman malaikat tidak naik turun. Malaikat-malaikat ini Allah jadikan sebagai rusul. Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat 1, ja'ilil malaikati rusulan. Yang telah menjadikan malaikat-malaikat ini sebagai delegasi, utusan, yaitu Allah wakilkan tugas-tugas tertentu kepada malaikat-malaikat. Maka malaikat-malaikat punya tugas yang bermacam-macam. Ada yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu kepada utusan dari kalangan manusia, yaitu para nabi dan rasul, yaitu malaikat Jibril. Ada yang diutus untuk menurunkan hujan, yaitu malaikat Mikail. Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat Mikail ini untuk mengatur turunnya hujan dan tumbuhnya tanam-tanaman. Maka malaikat Mikail ini membawa kehidupan bagi dunia, bagi bumi. Ada yang ditugaskan untuk meniup trompet sangkakala, sur, yaitu malaikat Israfil. Ada yang ditugaskan untuk menanyakan manusia di dalam kubur, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, yaitu malakul maut. Ada yang ditugaskan untuk mencatat, yaitu malaikat hafazah. Ada yang ditugaskan untuk menjaga pintu neraka, yaitu malaikat Malik. Ada yang ditugaskan untuk menjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. Ada yang diperintahkan untuk memikul arsy, yaitu 8 malaikat pemikul arsy. Ada yang ditugaskan untuk berkeliling mencari majelis-majelis ilmu, yaitu malaikat Sayyahun. Itulah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu tentara-tentara Allah ini kecuali Allah. Malaikat-malaikat ini diciptakan langsung jadi. Jadi mereka malaikat ini tidak melewati masa kanak-kanak, bocah, balita, kemudian akil baligh, dewasa, kemudian lambat laun jadi tua, tidak. Ya, mereka diciptakan tanpa tua muda, anak-anak, dan tidak ditetapkan atas mereka kematian. Ya, tidak ditetapkan atas mereka kematian, sebagaimana tidak ditetapkan atas mereka kelahiran. Diciptakan langsung jadi seperti Allah menciptakan Adam pertama kali. Kun fayakun. Mereka diciptakan dari cahaya. Jadi materi penciptaan mereka berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan mereka memiliki nama-nama. Ya, mereka dikenal dengan nama-nama. Seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Ridwan, Malakul Maut, Munkar dan Nakir dan lain sebagainya.
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun disebutkan oleh Nabi di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut mereka dengan sifat-sifat mereka, seperti misalnya malaikat Jibril disifati dengan Al-Amin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Surat Asy-Syu'ara ayat 193. Allah sebut malaikat Jibril ar-ruh, kemudian disifati dengan Al-Amin, yaitu ini adalah malaikat yang amanah, tidak menyembunyikan wahyu yang Allah titipkan kepadanya untuk disampaikan kepada Nabi dan Rasul, para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga malaikat Israfil, malaikat Mikail dan lain sebagainya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi, seperti doa Nabi di dalam salat malam, doa istiftah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Ini hadis Nabi. Jadi Nabi menyebut nama-nama malaikat-malaikat yang mulia ini. Dan malaikat-malaikat ini adalah hamba-hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tugas yang bermacam-macam. Dan tidak ada malaikat yang overlapping begitu, yaitu dia melaksanakan sesuatu yang tidak ditugaskan kepadanya. Ini malaikat-malaikat Allah yang mulia. Untuk menyamai malaikat di dalam ibadah-ibadah mereka sepertinya tidak mungkin. Dari sisi kuantitas, itu tidak mungkin kita menyamai ibadah malaikat. Bagaimana kita bisa beribadah seperti yang Allah sebutkan, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun, bertasbih siang dan malam, tidak putus-putus. Sementara kita perlu makan, kita perlu buang hajat, kita perlu tidur. Malaikat gak perlu makan, gak perlu minum, gak buang hajat. Mereka terus beribadah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kerja kami adalah bertasbih memuliakanmu dan mengagungkanmu. Ini malaikat. Jadi gak mungkin ya kita beribadah seperti malaikat. Lalu mengapa judul kajian kita, taklim kita hari ini beribadah laksana malaikat? Kalau ternyata kita nggak mungkin beribadah seperti malaikat. Timbul pertanyaan, mana yang lebih mulia? Manusia atau malaikat? Mana yang lebih mulia? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling rajih adalah tidak bisa ditetapkan secara mutlak. Di sana ada manusia yang lebih daripada malaikat. Ya, seperti para nabi dan rasul, ulama sepakat bahwa para nabi dan rasul ini lebih mulia dari malaikat. Ya, nah di sana ada manusia yang bahkan lebih rendah dan hina daripada iblis. Jadi tidak bisa dipatok, dimutlakan manusia pasti lebih mulia dari malaikat. Para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya peluang untuk bisa lebih daripada malaikat. Tapi besar potensinya untuk lebih hina daripada iblis. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa menyamai malaikat-malaikat yang mulia ini? Atau paling tidak mendekatinya? Apakah kita harus beribadah terus-menerus? Tidak juga. Bahkan Nabi SAW melarang kita untuk beribadah terus-menerus, seperti 3 orang yang datang kepada Nabi, ya, lalu berikrar. Yang satu mengatakan, aku akan sholat malam terus-menerus, tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, aku akan puasa terus-menerus, tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, aku akan meninggalkan wanita, yaitu tidak menikah sepanjang hayatku. Ketika berita ini sampai kepada Nabi, Nabi bukan senang.
tapi malah marah dan mengatakan ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang-orang tadi mengatakan begini dan begini? Enggak mau tidur, enggak mau makan, enggak mau nikah. Adapun aku, kata Nabi, amma ana wa wallahi akhsyakum billahi wa atqakum bihi wa a'lamakum billah. Aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Mana yang Allah suka dan mana yang Allah benci. Aku paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Walakinni usalli wa arqud. Aku salat, aku juga tidur, kata Nabi. Asumu wa uftir. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan aku juga menikahi wanita. Jadi kita beribadah terus-menerus juga enggak mungkin. Karena kita manusia. Ya, manusia perlu hajat dan kebutuhannya. Manusia dilengkapi dengan hawa nafsunya. Kita ada hawa nafsu dan kita tidak bisa membunuh hawa nafsu itu karena dia terus melekat pada diri kita semenjak lahir sampai mati. Para jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak ada hawa nafsunya lagi orang gila. Itu sudah di luar pembicaraan. Para jemaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi bagaimana kita bisa beribadah laksana malaikat? Bisa enggak kita beribadah seperti malaikat? Jawabnya bisa. Lalu bagaimana caranya? Kita katakan para jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara kuantitas kita tidak mungkin menyamai malaikat. Tapi secara kualitas ibadah kita bisa seperti malaikat, bahkan melebihi. Bahkan melebihi malaikat itu. Bagaimana caranya? Para jemaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ibadah malaikat ini ternyata cuma satu jenis saja. Simple dan sederhana ibadah malaikat ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ibadah malaikat ini di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat kualitas ibadah malaikat. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan melangkahi, mendurhakai, menyelisihi, menentang apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan ma yu'marun. Ya, apa yang telah diperintahkan itu. Ma di sini menunjukkan kaifiyat perintah. Apa yang diperintahkan itu yang dilakukan. Ini ibadah malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini menjelaskan kualitas ibadah malaikat. Yaitu ibadah malaikat itu cuma satu, yaitu ittiba. Firman Allah, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan menentang, mendurhakai perintah Allah, yaitu yang disuruh mereka akan melakukannya. Contohnya malaikat Mikail. Tadi malaikat Mikail tugasnya apa? Menurunkan hujan. Kalau Allah turunkan, maka malaikat Mikail akan menurunkannya. Tidak ada perintah untuk menurunkan, tidak akan diturunkannya. Dia ittiba, itu satu. Yang kedua, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan perintah itu seperti yang diperintahkan. Kalau diturunkan, pernah tahu nggak ada namanya hujan lokal? Nah, tahu? Pernah lihat hujan lokal? Nggak tahu ya. Misalnya di Lembang hujan, di Bandung nggak hujan begitu. Ya, bahkan di Tebet Jakarta sana ada katanya satu rumah aja yang hujan. Nggak ada ya, fenomena hujan lokal ada Pak?
Ada. Ya. Nah, itu perintah Allah kepada malaikat Mikail. Allah perintahkan nak turunkan, diturunkan. Lokal, seperti yang diperintahkan. Ya, jadi malaikat Mikail ini tidak mengada-ngada gitu. Walau bagaimanapun malaikat Mikail memandang baik, ini Bandung sudah sebulan gak hujan-hujan. Bahkan masuk bulan kedua, ditunggu-tunggu hujan gak turun juga. Bulan ketiga gak turun juga, kekeringan. Orang-orang kepanasan. Bahkan bergelimpangan begitu karena panas. Hewan-hewan bermatian. Panas terik, gak hujan-hujan. Ini malaikat Mikail kalau gak disuruh Allah untuk menurunkan hujan, gak diturunkannya. Walaupun dia lihat manusia bergelimpangan di situ. Tidaklah malaikat Mikail berlogika begitu ya. Wah, kasihan kali ini penduduk Bandung. Ya, turunkan hujanlah dulu sedikit. Kasihan. Walaupun nggak diperintah, paling-paling Allah senang. Ini kan baik. Turunkan hujan kan baik. Allah, kasihan ini penduduk Bandung, kasihlah hujan. Tapi nggak diperintah sama Allah, nggak mau dia lakukan. Nggak kepikiran untuk melakukan itu dalam benak seorang malaikat Mikail, karena dia ittiba, dia nggak mau melakukan sesuatu yang nggak diperintahkan, dan kalau diperintahkan dia melakukan seperti yang diperintahkan. Itu ibadah malaikat. Jadi ibadah malaikat itu ittiba, dia tidak mengada-ngada. Malaikat maut itu diperintahkan untuk cabut nyawa. Ya, cabut nyawa, cabut. Cuma cabut saja. Dia nggak disuruh untuk membawa ruh ini, nggak disuruh untuk yang lainnya, cuma cabut saja. Dan itu yang dilakukannya. Karena orang yang akan mati itu yang pertama kali dia lihat adalah malaikat-malaikat pembawa ruh. Baru kemudian turun malakul maut. Jadi orang yang mau mati yang pertama kali dilihat itu bukan malaikat maut. Ya, bukan malaikat maut. Kalau antum mati nanti ya, yang pertama kali itu bukan malaikat maut, jangan salah. Wih, ini malaikat maut, bukan. Yang pertama kali turun itu malaikat-malaikat pembawa ruh. Turun. Nah, kalau seorang hamba itu sudah melihat malaikat-malaikat pembawa ruh, itu artinya pasti mati. Gak mungkin malaikat-malaikat pembawa ruh ini pulang dengan tangan kosong begitu. Disuruh Allah untuk menjemput ruh, lalu dia pulang tanpa membawa ruh. Gak mungkin, gak bisa ditolak dia. Mesti ada yang dibawanya. Tapi siapa yang dicabut? Malaikat pembawa ruh ini menunggu malakul maut. Dia gak pandi-pandian juga. Ini malaikat maut terlambat nih, cabut dulu lah. Kan sama aja. Gak mau dia. Karena tugasnya bukan itu. Dan malakul maut juga gak pandi-pandian, begitu dicabut dibawa lari, enggak. Dia akan serahkan ruh itu kepada malaikat pembawa ruh. Jadi begitu dia job description-nya. Tidak akan keluar dari SOP itu. Ini malaikat-malaikat Allah, maka dia mulia. Karena ibadahnya itu ittiba, yang enggak disuruh enggak dilakukan. Malaikat Israfil itu tugasnya apa? Meniup sangkakala. Sampai sekarang dia belum melaksanakan tugasnya. Karena kalau sudah dilaksanakan tugasnya, kita nggak di sini. Para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia siap-siap, sudah siap untuk meniupnya. Ya, padahal sudah siap untuk ditiup, tapi nggak akan ditiup kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua makhluk itu takut kalau sudah tiba hari Jumat. Semua makhluk itu takut kecuali manusia. Ya, takut kenapa? Karena mereka tahu bahwa malaikat Israfil sudah siap-siap meniup trompet itu. Tapi kalau manusia datang hari Jumat senang, Pak. Long weekend. Makhluk-makhluk yang lainnya pada takut itu. Karena malaikat Israfil sudah siap-siap meniup. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak mau melakukan yang lain. Karena malaikat ini tahu dia dalam beribadah kepada Allah itu hukumnya adalah al-man'u, dilarang. Maka mereka nggak akan mau melakukan ibadah tugas apapun, ya,
kewajiban apapun kecuali ada perintah. Jadi malaikat ini tahu dia hukum asal ibadah itu adalah al-man'u. Hukum asal ibadah dilarang. Ya, jadi mereka tidak akan mau melakukan sesuatu kecuali atas perintah Allah. Seperti yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Ini kualitas ibadah malaikat namanya. Antum bisa beribadah seperti ini? Jawabnya apa? Bisa. Maka semakin tinggi nilai ittiba antum dalam ibadah, semakin tinggi juga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa seperti malaikat, bahkan melebihi malaikat. Kenapa? Karena malaikat enggak punya hawa nafsu. Nah, kita ada dorongan hawa nafsu untuk melakukan apa yang tidak diperintah, untuk menambah-nambahi, untuk mengurang-urangi. Itu besar sekali dorongan hawa nafsu. Nah, kalau kita bisa lawan itu dan kita tetap ittiba, maka mungkin ibadah kita itu melebihi ibadah malaikat-malaikat tadi. Para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali pesan-pesan dari para ulama-ulama salaf dulu agar kita mempertebal, ya, memperkuat nilai ittiba kita kepada sunnah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah kamu, yaitu dalam ibadah-ibadah yang kamu lakukan, yang itu kamu lakukan untuk Allah, karena Allah, kepada Allah, dan jangan buat-buat bid'ah. Sungguh sudah cukup bagi kamu sunnah Nabi itu. Beribadahlah seperti malaikat. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bagaimana luar biasa komitmennya malaikat dalam melaksanakan ittiba kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya, itu bertentangan dengan logika mereka, pengetahuan mereka. Yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya, kisah malaikat. Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai manusia, pelajaran yang Allah ingin sampaikan kepada kamu semua. Ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah kamu jadikan di muka bumi itu makhluk yang kerjanya merusak? Malaikat tahu ini kerja manusia ini merusak, membuat kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ulah tangan manusia. Dan wayasfikud dima, dan menumpahkan darah. Mungkin tiap hari ada berita kriminal, pembunuhan di seantero dunia. Ada enggak? Ada, pertumpahan darah, peperangan dan lain sebagainya. Itu manusia. Ya, semenjak pertumpahan darah pertama yang terjadi di tengah-tengah anak Adam, yaitu seorang anak Adam yang membunuh saudaranya. Sampai sekarang warisan itu terus, ya, diterima oleh anak Adam sampai hari kiamat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami bertasbih, memujimu dan memahasucikanmu ya Allah. Kami lebih baik kan? Kami kerjanya beribadah, enggak ada putusnya, mengagungkanmu. Manusia menumpahkan darah, berbuat kerusakan, merusak apa yang engkau ciptakan ya Allah. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian enggak tahu. Kemudian bagaimana Allah ingin menjelaskan keutamaan anak Adam ini daripada malaikat? Bukan dengan kekuatannya, ya, bukan dengan ibadah yang banyak, bukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada malaikat ini makhluk, bukan sembarang makhluk, ini makhluk yang utama. Mereka utama bukan karena kekuatan mereka dan bukan karena banyaknya ibadah seperti kalian yang kalian lakukan, tidak. Tapi dengan apa? Dengan ilmu.
wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah mengajarkan kepada Adam ilmu yang tidak diketahui oleh malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji malaikat. Coba ceritakan kepada aku tentang nama-nama benda-benda ini. In kuntum shadiqin. Apa kata malaikat? Malaikat ini memang jauh dari bid'ah. Dia enggak mau mengada-ngada. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang tidak diperintah. Dan dia tidak mau mengakui sesuatu yang tidak diketahui. Kalau enggak tahu ya enggak tahu. Ini malaikat. Jadi jauh dari mengada-ngada begitu. Kalau enggak tahu ya enggak tahu. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lalu kemudian Allah menyuruh Adam untuk menyampaikan nama-nama yang Allah ajarkan kepadanya, ilmu yang Allah berikan kepada Adam. Jadi Allah mengangkat Adam itu dengan ilmu, bukan dengan kekuatan. Wah ini makhluk ini kuat ini, enggak. Ini makhluk ini ibadahnya enggak putus, tidak. Tapi dengan ilmu Allah mengangkat Adam dari malaikat. Ya, dengan ilmu Allah mengangkat Adam ya daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Padahal manusia ini kan makhluk bungsu. Kita ini makhluk bungsu. Sebelum kita sudah ada diciptakan lebih dulu makhluk-makhluk yang lebih hebat. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api. Baru datang kemudian makhluk yang bernama manusia. Adam, manusia pertama, diciptakan dari apa? Dari tanah. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian tibalah masa ujian bagi jin dan malaikat. Allah menguji malaikat-malaikat ini sejauh mana komitmen mereka di dalam berittiba kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menguji komitmen malaikat dalam berittiba terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah itu tidak sejalan dengan logika mereka, tidak sesuai dengan pikiran mereka. Apa kata Allah kepada jin dan malaikat? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Diperintahkan untuk sujud kepada Adam yang mereka tahu Adam ini anak Adam dan anak keturunannya akan menumpahkan darah, berbuat kerusakan. Kami lebih baik, kami lebih banyak ibadahnya, ya, lebih banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan mereka ini untuk sujud kepada Adam. Maka apa yang dilakukan oleh malaikat? Ya, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Maka semua malaikat sujud kepada Adam, terlepas mereka itu tahu bahwa Adam lebih rendah dari mereka. Dari sisi apa? Ibadah. Karena Allah tidak menyangkal ketika malaikat mengatakan kami lebih banyak ibadahnya ya Allah. Allah tidak menyangkal. Memang kalian lebih banyak ibadahnya, tapi Adam lebih tinggi ilmunya. Allah angkat Adam dengan ilmu. Maka tibalah waktu ujian ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Nah, ini ibadah malaikat, ya, ibadah malaikat. Mereka beribadah kepada Allah dengan ittiba, bukan dengan logika. Siapa yang menentang perintah Allah ini? Siapa yang tidak mau mengikut perintah Allah ini? Iblis. Allah mengatakan illa iblis. Ya. Lam yakun minas sajidin. Dia tidak termasuk orang yang sujud. Tahukah siapa iblis ini? Iblis itu adalah nama, ya, seorang jin yang Allah angkat dia daripada jin-jin yang lainnya dengan ilmu. Jadi iblis ini adalah ulama dari kalangan jin pada masa itu. Sebelum perintah untuk sujud kepada Adam ini, dia adalah makhluk yang utama.
Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum perintah ini ya. Sebelum dia diuji nilai ittiba'nya, komitmennya untuk ittiba kepada perintah Allah. Sebelum diuji ya, dia adalah makhluk yang utama. Dikatakan bahwa dia ini dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir lainnya, dia adalah ulama dari kalangan jin yang paling berilmu dan dihormati. Nah, ketika disuruh sujud jin dan malaikat ini kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia ini dari kalangan jin dan dia fusuk keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menolak untuk sujud. Kenapa dia menolak sujud? Karena sebuah logika. Dia enggak mau ittiba, dia menolak ittiba karena logikanya. Logika mungkin yang di dalam Al-Quran Allah tidak menyalahkan logika iblis. Boleh jadi logika itu benar. Apa kata iblis? Asjudu liman khalaqta tina? Apakah aku harus sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah? Istilahnya, saya jenderal, ini kopral. Masa jenderal disuruh hormat sama kopral? Secara logika itu nggak bisa diterima, kan begitu ya? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi iblis merasa perintah ini enggak relevan. Dia tentang perintah itu dengan suatu logika. Dan logika itu sendiri Allah tidak menyalahkannya. Boleh jadi apa yang dikatakan iblis itu benar. Api dan tanah. Api bisa membakar tanah hingga gosong. Coba lihat jin ini, dia bisa menjelma dalam bentuk makhluk yang lainnya. Manusia nggak bisa. Ya, dari materi penciptaan, iblis merasa dia lebih tinggi daripada Adam. Lalu mengapa saya harus sujud kepada Adam? Jadi dia tentang perintah Allah ini dengan sebuah logika yang dia pandang benar. Boleh jadi itu benar, tapi salahnya di mana? Salahnya di mana? Logikanya mungkin benar, maka antum jangan tertipu dengan logika yang kelihatannya benar, tapi salah. Salahnya di mana? Di mana salahnya? Nilai ittiba'nya. Di situ dia. Itu yang iblis lupa. Dia diuji, sedang diuji. Nilai ittiba'nya, malaikat lolos semuanya, lulus, sukses. Karena memang mereka adalah makhluk-makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka enggak mau menyelisih perintah Allah, walaupun menurut mereka kayaknya kami lebih baik. Kami banyak ibadah daripada Adam. Tapi mereka enggak mau menyelisih perintah Allah dengan logika dan pikiran mereka. Ini ittiba' malaikat. Para jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang-orang yang suka menolak sunnah Nabi dengan logikanya, ini sebenarnya warisan iblis. Ya, orang yang tertipu dengan logikanya. Maka apa? Kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, satu perkataan yang patut untuk kita resapi, yaitu beliau mengatakan ittahimur ra'ya fid din. Curigailah logika di dalam beragama. Curigai logika dalam beragama. Ya, kalau kita datang sebuah sunnah kepada kita yang kita pandang menurut logika kita itu kayaknya ini tidak relevan, kayaknya ini salah, kayaknya ada yang lebih baik lagi kan gitu. Manusia kan pikirannya seperti itu. Maka curigai logika. Ini Umar ini mengatakan kata-kata ini ada sebabnya. Ya, beliau menceritakan sebabnya, yaitu ketika perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, di mana kaum muslimin diperintahkan untuk menerima perjanjian ini. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menerima perjanjian ini, dan Allah mengatakan ini adalah fathan mubina, kemenangan yang nyata. Ya, Nabi ittiba kepada perintah Allah, diterima sesuai dengan perintah, diterima. Walaupun secara logika sepintas lalu, kalau kita lihat butir-butir, bulir-bulir perjanjian Hudaybiyah itu kayaknya menguntungkan orang-orang musyrik dan merugikan kaum muslimin. Bayangkan salah satu isinya adalah
siapa saja penduduk Madinah yang pergi ke Mekah nggak boleh dikembalikan ke Madinah. Dan siapa saja penduduk Mekah yang pergi ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Ini kan nggak fair ya, secara logika nggak fair ini. Maka para sahabat waktu itu berat untuk menerima ini. Sudah Isya. Ya, ini sudah Isya. Mungkin habis Isya. Ya, habis Isya kita lanjutkan lagi ya. Nah, demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembicaraan kita pada malam ini. Tadi kita sampai pada kisah perjanjian Hudaybiyah, perjanjian yang sepintas selalu merugikan kaum muslimin, tapi Allah menyebutnya sebagai kemenangan yang nyata. Sebagai konsekuensi dari perjanjian Hudaybiyah adalah kaum muslimin harus kembali ke Madinah pada tahun itu dan baru boleh melaksanakan umrah pada tahun berikutnya yang kemudian disebut sebagai Umratul Qadha. Maka mereka harus menyembelih hewan-hewan hadyu mereka dan mereka harus bertahallul mencukur rambut-rambut mereka. Setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut di Hudaybiyah, maka disebut perjanjian Hudaybiyah. Maka Rasulullah pun memerintahkan kaum muslimin. Ada lebih dari 1.400 sahabat pada saat itu. Jumlah yang besar. Ya, Nabi memerintahkan kepada mereka untuk mencukur rambut-rambut mereka dan menyembelih hewan hadyu mereka. Tapi tidak ada yang bergeming, tidak ada yang melaksanakan perintah Nabi. Mereka sepertinya belum bisa menerima perjanjian tersebut yang menurut mereka menguntungkan kaum musyrikin. Gak ada yang bergeming, gak ada yang bergerak, ya, tidak ada yang melaksanakan perintah Nabi. Padahal di situ ada Abu Bakar, Umar, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka diam, tidak melaksanakan perintah itu. Hingga Nabi jengkel dan masuk ke dalam tenda menemui istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata kepada Nabi, maukah mereka melaksanakan apa yang kamu perintahkan? Keluar, tidak usah ajak bicara seorang pun, lalu ambil pisau, panggil tukang cukurmu, cukur rambutmu. Kemudian sembelih hewan hadyumu. Jangan bicara dengan siapapun. Maka ide Ummu Salamah ini dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau keluar memanggil tukang cukur, mencukur rambut dan mengambil pisau dan menyembelih hewan hadyu beliau. Demi melihat itu, para sahabat pun berbondong-bondong melaksanakan apa yang dilakukan Nabi tadi, walaupun tidak diperintah lagi. Itulah kisahnya, sehingga Umar mengambil satu pelajaran berharga dari peristiwa itu. Beliau mengatakan, ittahimur ra'ya fid din. Curigailah akal di dalam agama. Ya, mereka waktu itu tidak menerima dengan akal logika mereka perintah Nabi SAW. Para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggikan dan memuliakan malaikat-malaikat ini dengan ittiba mereka. Semakin tinggi nilai ittiba seorang hamba, maka semakin tinggi juga nilainya di sisi Allah. Maka di dalam ayatul mihnah, yaitu surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa cintanya itu berhubungan erat dengan ittiba seorang hamba. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikuti sunnah, ikuti Nabi,
Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan cinta dan sayang kepada hamba tersebut menurut kadar ittiba seorang hamba itu kepada perintah nabinya. In tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Jika kamu taati, ittiba kepada nabi ini, kamu akan dapat petunjuk. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dihidangkan oleh nabi kepadamu maka ambillah, terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang kamu darinya tinggalkan. Yang tidak dihidangkan oleh nabi kepada kita jangan dicari-cari, jangan diada-adakan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia yang disebut sebagai ittiba. Maka dinullah, agama Allah, mulai dari pertama diturunkan kepada manusia sampai kepada nabi terakhir yang diutus Allah kepada umat manusia adalah agama ittiba. Nabi Ibrahim berkata, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Barang siapa yang ittiba kepadaku maka dia adalah dari golonganku. Namun barang siapa yang durhaka, barang siapa yang menyimpang, barang siapa yang menolak, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Nabi Ibrahim serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah rahasia dan sebab malaikat-malaikat ini menjadi hamba-hamba yang didekatkan. Ya. Tadi firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini menjelaskan kepada kita bahwa para malaikat itu tidak berbuat bid'ah, walau baik itu bid'ah hakikiyah maupun bid'ah idhofiyah. Bid'ah ada dua, bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Apa itu bid'ah hakikiyah? Yaitu bid'ah yang memang tidak ada itu dalam Islam. Seperti kita membuat satu sistem ibadah yang tidak ada asal usulnya dalam Islam. Misalnya kita buat satu tarian, kita katakan tarian ibadah begitu. Nah, ini bid'ah hakikiyah, enggak ada dalilnya sama sekali dari Nabi SAW. Ya, tidak ada petunjuknya, pedomannya di dalam agama. Ini namanya bid'ah hakikiyah. Asal usulnya enggak ada. La aslalahu fid din. Tidak ada asal usulnya dalam agama. Nah, atau bid'ah idhofiyah, yaitu bid'ah yang dasarnya ada. Misalnya kita contohkan ya, salat tahiyatul masjid ada enggak? Ada dalilnya. Ada. Nabi mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid falyajlis hatta yarka'a rak'ataini. Ya, jika kamu masuk ke dalam masjid maka janganlah dia duduk hingga salat 2 rakaat. Ini asalnya ada. Ya, mungkin sebagian orang menambah-nambahi menjadi bid'ah idhofiyah, yaitu apa? Dia kerjakan salat tahiyatul masjid ini berjamaah. Ya, daripada sendiri-sendiri bagus berjamaah, kita sama-sama masuk masjid, wah salat tahiyatul masjid berjamaah. Salat tahiyatul masjid memang ada. Itu diperintah Nabi, tapi bukan seperti itu caranya. Ya. Nah, demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Maka bid'ah itu ada dua macam, ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah, dan malaikat tidak mau melakukan dua perkara ini karena mereka, kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak akan mendurhakai apa yang diperintahkan. Yaitu yang diperintahkan itu yang dilakukan. Yang tidak diperintahkan tidak akan dilakukan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan seperti apa yang diperintahkan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali nas-nas dari para ulama salaf, ya, perintah untuk ya mengikuti ataupun ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan ya kita katakan moto semboyan beragama para ulama kita, para sahabat dan ulama-ulama yang datang sesudah mereka. Ini adalah prinsip mereka di dalam beragama, yaitu ittiba. Sebagai contoh, Abu Bakar As-Siddiq
yang punya moto di dalam beragama, tidaklah aku tinggalkan sesuatu yang aku ketahui dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan aku akan berusaha untuk melakukannya. Karena aku tahu jika aku selisihi itu, jika aku tinggalkan itu, maka aku akan tersesat. Ini perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga perkataan ulama yang mulia, panutan. Ya, ulama ini adalah panutan bagi kaum muslimin yang ada di negeri ini, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah seorang imam yang digelari Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Beliau mengatakan, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika telah sahih sebuah hadis, maka itulah dia pendapatku. Beliau juga mengatakan, jika kamu dapati pendapatku menyelisih hadis Nabi, maka buanglah jauh-jauh pendapatku itu dan ikuti hadis Nabi. Ini adalah pesan-pesan untuk ittiba. Demikian juga perkataan beliau, tidak halal bagi siapapun yang nyata baginya sebuah sunnah dari Nabi SAW untuk meninggalkannya. Karena ucapan manusia, siapapun orangnya. Ini juga merupakan perintah untuk ittiba, mengikuti sunnah, mengikuti dalil yang sahih di dalam beragama. Demikian juga perkataan Imam Malik yang mulia. Beliau mengatakan, siapa saja bisa ditolak dan diterima ucapannya kecuali penghuni makam ini. Siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu komitmen mereka di dalam berittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula caranya kita bisa menjadi makhluk yang mungkin lebih mulia daripada malaikat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menjadi hamba yang betul ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Tadi kita cerita tentang iblis, ya, yang tidak mau ittiba karena menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dengan logikanya. Ini merupakan fitnah. Penghalang untuk ittiba itu adalah kita selalu, ya, melaga, mempertentangkan sunnah Nabi dengan logika kita. Ya, tadi kita sebutkan iblis ini menolak karena dia merasa lebih baik. Dia menyombongkan diri hingga akhirnya dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia sombong, dia menolak perintah Allah dan dia menyombongkan dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang kafir, yaitu yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kepada iblis yang sombong ini, "Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, ukhruj fa innaka minas saghirin." Innaka minas saghirin. Tidak layak bagimu ya iblis untuk sombong di dalam surga. Karena surga bukan tempat orang yang sombong. Ya. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi, biji atom dari kesombongan. Ya, Allah mengatakan, la yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak layak bagimu untuk sombong di dalam surga. Ya, surga bukan tempat orang yang sombong. Ukhruj fa innaka minas sagirin. Keluar kamu dari surga. Kamu termasuk orang yang kecil, rendah dan hina. Allah menghinakan iblis karena tidak mau ittiba. Padahal dia dikenal jin yang paling tinggi ilmunya, ya, yang paling banyak ilmunya, dihormati sebelum peristiwa itu. Tapi karena kedurhakaannya ini, ya, karena tidak ittiba'nya dia kepada perintah Allah, dia menjadi hina. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayatul mihnah yang kita bacakan tadi, Allah mengaitkan cintanya kepada hamba dengan nilai ittiba'nya. Maka ini yang ditanamkan oleh para ulama kita, yaitu apa? Ittiba. Karena agama Allah ini agama ittiba. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Karena sebagian orang kadang-kadang hawanya itu, ya, maunya membuat sesuatu yang baru gitu. Dia menganggap sesuatu yang baru ini lebih hebat, lebih sempurna, perfect daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Saya tidak ingin membicarakan tentang masalah-masalah, wah ini masih ada khilafnya Ustadz dan tidak. Sebagai contoh, saya kasih contoh aja. Antum zikir sudah sholat. Zikir ya. Ada zikir sudah sholat namanya. Nabi mengajarkan kepada kita zikir, baik lafalnya maupun caranya. Bagaimana caranya? Zikir itu ada dua, ada zikir yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang muqayyad ada dua, ada yang ada hitungannya, ada yang tanpa hitungan. Ya, yang dengan hitungan, bagaimana cara Nabi menghitung zikirnya? Kayak apa? Pakai jari. Subhanallah, 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 begitu ya. 33 kali, alhamdulillah, 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 33 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali, kan begitu. Nah, ini cara yang diajarkan Nabi, yang dipilih Nabi untuk kita. Tapi ada sebagian orang, kemarin ada yang nanya itu ya. Ustadz, saya nanya katanya, saya kalau ngitung pakai jari lupa. Saya lebih nyaman pakai tasbih katanya. Saya nggak ingin membicarakan di sini mengenai apa itu Ustadz hukum tasbih, tidak ya. Tapi ini contoh supaya jadi pelajaran bagi kita. Dia katakan seperti itu, Ustadz kalau saya ngitung pakai jari lupa saya. Tapi kalau pakai tasbih saya nggak lupa. Saya katakan itu alat yang dipakai pramugari lebih nggak lupa lagi. Ceklek gitu. Ada juga yang zikir pakai itu ya. Nah, mungkin orang mengatakan nanti, oh itu kan masalah wasilah. Kita tidak bicara itu. Ya, kita bicara di sini ittiba kepada sunnah Nabi. Bagaimana semangat ghirah seorang itu untuk ittiba ya. Nabi memilih cara ini dan Nabi menjelaskan kepada kita bahwa ini termasuk zikir bil arkan. Ya, yaitu apa? Anggota tubuh kita juga berzikir. Nabi mengatakan ini akan jadi saksi pada hari kiamat. Maka Nabi pilih cara itu. Walaupun Nabi bisa pilih cara yang lain, tapi Nabi tinggalkan. Nabi tinggalkan. Nabi tidak memilih cara itu. Nabi memilih cara ini untuk umatnya. Ya, banyak sekali hikmahnya. Nanti kita sebutkan hikmahnya. Jadi dia bilang, saya lebih nyaman Ustadz pakai tasbih karena insya Allah nggak meleset katanya. Tapi kalau pakai tangan meleset. Saya tanya, bisa nggak Nabi buat tasbih? Di Madinah banyak kerikil. Biji korma pun bisa dijadikan sebagai tasbih. Tapi Nabi tidak meninggalkan cara itu. Namanya ini sunnah tarkiyah ya. Nabi meninggalkan cara itu walaupun itu bisa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya sunnah tarkiyah. Apalagi ada sesuatu yang dipilih oleh Nabi untuk kita. Ya. Saya katakan ini sebenarnya tidak patut untuk diucapkan. Kata-kata seperti itu tidak patut untuk diucapkan. Karena kesannya adalah cara Nabi itu tidak efektif. Lemah. Karena lupa. Ini cara lebih baik. Ini kan tidak patut sebenarnya diucapkan oleh seorang mukmin. Itu menunjukkan bahwa ya kadar ittiba kita itu memang sangat tipis. Saya katakan kepadanya, cara yang dipilih Nabi itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Ya. Ada hikmah di balik Nabi menyuruh kita pakai tangan. Yang pertama, ini adalah cara yang lebih praktis. Karena tangan kita bawa kemana-mana. Kalau tasbih kan kadang-kadang ketinggalan. Apa ketinggalan tasbih nggak zikir begitu? Itu yang pertama. Ini. Yang kedua, Nabi menyebutkan keutamaannya bahwa ini menjadi saksi. Ya, tubuh kita akan menjadi saksi. Ya, atas apa yang dilakukan terhadapnya. Ya, kita lakukan ini, kita gunakan ini untuk zikir. Yang ketiga hikmahnya adalah bahwa zikir di dalam Islam itu simple. Enggak ada yang lebih dari 100. Ya. Subhanallah bihamdi. Ya, kemudian apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir berapa kali? 100 kali. Istighfar Nabi sehari semalam berapa kali? 100 kali. Enggak ada yang lebih dari 100. Jadi cukup jari jemari ini untuk menghitungnya, enggak perlu alat-alat lain. Kecuali kita diperintahkan zikir sampai 100.000 kali, memang ribet pakai ini. Ribet Pak ya? Ribet.
Tapi nggak ada itu dalam sunnah Nabi, nggak ada yang lebih dari 100. Ya. Yang berikutnya para jemaah Allah, cara zikir dengan alat-alat seperti itu adalah cara zikir agama-agama lain. Coba lihat, agama lain juga kenal itu alat itu. Maka Nabi ingin menyelisihi mereka. Ini cara yang terbaik, ini cara kaum muslimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sengaja menyelisihi mereka. Tapi sebagian orang kayaknya lebih suka sesuatu yang baru daripada yang dihidangkan oleh Nabi kepada kita. Lalu di mana letak kecemburuan kita? Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis salat ada zikirnya. Zikirnya diajarkan oleh Nabi, lafalnya berdasarkan riwayat yang sahih. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tiga bagian ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, sebagian orang ada yang nambah-nambah, kayaknya enggak puas begitu. Wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fahina rabbana bisalam adkhilna jannata darus salam lam kan begitu ya. Kalau untuk mengarang doa kita pun bisa. Itu kan bahasa Arab, mudah saja mencari ya apa namanya katakan belakang yang ujungnya lam semua kan bisa. Tapi Nabi memilih untuk ini, itu yang paling fasih. Tidak ada yang lebih fasih di dalam berdoa selain Nabi SAW. Apalagi ini kan tertentu, yaitu dibaca sesudah salat. Maka apa yang dihidangkan Nabi ambil, yang enggak dihidangkan jangan diada-adakan. Nah, disitulah dia nilai ittiba para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak keluar dari apa yang dicontohkan, digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh sendi-sendi aspek agama kita. Bukan hanya ibadah ini, dalam masalah-masalah yang lainnya juga demikian. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi begitulah dia komitmen para ulama kita di dalam berittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri dari berbagai hal yang diada-adakan di dalam agama. Malaikat tadi enggak mau dia mengada-ngada ya. Dia enggak mau mengada-ngada. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu kisah yang baik untuk kita jadikan pelajaran. Ini adalah kisah yang terjadi pada saat fitnah yang dialami oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, yaitu pada masa pemerintahan Al-Wasiq Billah. Sebenarnya fitnah ini mulai dari ayahnya, yaitu Al-Ma'mun, terus berlanjut sampai anaknya, yaitu Al-Wasiq Billah, yaitu fitnah khalqul Quran. Satu kita katakan keyakinan akidah yang baru yang meyakini Quran makhluk, yang dipopulerkan, yang dikembangkan oleh Al-Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah, ahli kalam. Ya, mereka mendakwahkan ini kemana-mana dan pada akhirnya Al-Ma'mun ini terkena ya fitnah ini. Dia meyakininya dan menguji siapa saja. Ya, dan siapa yang tidak meyakini keyakinan ini akan dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara atau disiksa atau yang lainnya. Dan fitnah ini berlanjut sampai masa anaknya. Ya, ketika anaknya meneruskan tongkat estafet kerajaannya, dia tetap memaksakan akidah ini kepada kaum muslimin. Hingga Imam Ahmad itu dimasukkan dalam penjara semenjak masa Al-Ma'mun. Berlanjut sampai masa Al-Wasiq Billah, enggak keluar-keluar juga. Ya. Nah, Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan ya di dalam kitabnya ya Syariah, dikisahkan kepadaku dari Al-Muhtadi. Al-Muhtadi ini anaknya Al-Wasiq Billah, anaknya ini, bahwasanya ia mengatakan tidak ada yang dapat menghentikan aksi ayahku yaitu Al-Wasiq kecuali seorang syekh, yaitu Imam Ahmad, yang dibawa dari Al-Masisah. Ia dijebloskan ke dalam penjara selama beberapa waktu, yaitu sudah masuk penjara semenjak zamannya Al-Ma'mun, ayahnya Al-Wasiq, tanpa peradilan.
Ditangkap begitu, dijebloskan karena nggak mau meyakini Al-Quran makhluk. Dipaksa waktu itu. Ini keyakinan kufur. Kemudian pada satu hari ayahku ini teringat kepada syekh tersebut. Maka ayahku berkata, bawa syekh itu ke hadapanku. Maka Imam Ahmad pun dibawa ke dalam keadaan terbelenggu, ya, diikat. Nah, ketika syekh itu tiba, yaitu Imam Ahmad mengucapkan salam kepada ayahku. Namun ayahku tidak membalas salamnya, diam saja. Maka Imam Ahmad mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ya, walaupun berbeda pendapat di sini, bahkan berbeda keyakinan, ya, Al-Wasik berkeyakinan Al-Quran makhluk dan itu adalah keyakinan kufur menurut Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad tidak serta-merta mengkafirkan Al-Wasik billah. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, masih diakui sebagai Amirul Mukminin. Beliau tidak khuruj anil hukam, ya, walaupun ini keyakinan kufur ini, tapi beliau tidak mau memberontak dan melepaskan diri dari ketaatan, walaupun beliau tidak setuju itu, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah, walaupun resikonya dimasukkan ke dalam penjara. Engkau tidak memperlakukanku dengan adab yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih atau balaslah dengan yang serupa. Rasulullah mengatakan, juga memerintahkan kita untuk membalas salam, raddus salam. Maka Al-Wasik pun, ayahku pun mengatakan, membalas salamnya wa alaikassalam, pendek aja kan gitu, ya, wa alaikassalam. Kemudian berkata kepada Ibnu Abi Duad. Ibnu Abi Duad ini adalah tokoh Mu'tazilah pada masa itu. Dia dekat dengan Al-Wasik, tangan kanannya begitu, ya. Termasuk ulama yang didekatkan, ulama kerajaan namanya. Dekat dengan Al-Wasik. Dialah yang mempengaruhi Al-Wasik dan menanamkan keyakinan ini kepada Al-Wasik billah, Al-Quran makhluk. Maka dia katakan, tanyalah kepada syekh ini. Maka Imam Ahmad mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya ini dalam keadaan terikat. Saya mengerjakan salat di dalam sel tahanan itu dengan bertayamum. Saya tidak diberi air. Lepaskanlah dulu ikatan saya ini dan berilah saya air agar saya dapat berwudu dan mengerjakan salat. Setelah itu tanyalah apa yang ingin ditanyakan. Ini menggambarkan, coba lihat, Imam Ahmad dalam penjara nggak dikasih air. Jadi kalau mau salat bertayamum itu. Ya namanya juga penjara kan begitu, ya. Pasti gak enak. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa beliau dicambuk dengan cambukan, kalau yang cambukan itu diberikan kepada seekor gajah, lompat gajah itu. Yaitu cambukan yang keras. Maka Al-Wasik pun menyilakan Imam Ahmad untuk berwudu dan sholat. Ya, kemudian setelah itu, ya, ia berkata, Al-Wasik berkata kepada Ibnu Abi Duad, tanyalah kepadanya, kepada syekh ini. Maka Imam Ahmad mengatakan, sayalah yang mesti bertanya kepadanya, suruh dia menjawab pertanyaanku. Maka Al-Wasik mengatakan, ya silakanlah. Maka syekh itu pun, Imam Ahmad pun mendatangi Ibnu Abi Duad dan berkata kepadanya, kabarkan kepadaku tentang apa yang engkau dakwahkan ini, yang engkau katakan Al-Quran makhluk ini. Apakah termasuk perkara yang didakwahkan oleh Rasulullah? Apakah apa yang kamu dakwahkan ini, pendapat kamu ini, ya, perkara yang kamu lakukan ini didakwahkan oleh Nabi? Ibnu Abi Duad ini seorang ahli bid'ah, Mu'tazilah. Tapi dia jujur. Nah, itu bedanya dulu dengan sekarang. Ya, dia nggak mau bohong. Dia jujur. Walaupun dia ahli bid'ah kan, tapi jujur. Ya, Imam Muhammad bertanya kepadanya, apakah perkara yang kamu dakwahkan ini adalah perkara yang didakwahkan juga oleh Nabi? Ibnu Abi Duad nggak mau bohong dan nggak bisa bohong juga. Karena kalau dikatakan ya ada, ya mana, kan begitu, ya. Nggak sembarangan mengklaim gitu. Dia jujur-jujur aja.
Dia mengatakan tidak. Jawab Ibnu Abi Duad, nggak ada. Apakah termasuk perkara yang didakwahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Dia menjawab, ya enggak juga. Memang enggak ada kan gitu ya. Apakah ya termasuk perkara yang didakwahkan oleh Umar bin Al-Khattab? Tidak juga jawabnya. Apakah termasuk perkara yang didakwahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Enggak juga katanya. Apakah termasuk perkara yang didakwahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Tanya Imam Ahmad lagi. Jawab Ibnu Abi Duad, tetap tidak. Ya enggak ada. Karena enggak ada riwayatnya dari Nabi, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali. Maka dia jujur saja mengatakan tidak ada. Beda dengan ahli bid'ah sekarang yang mengada-ngada gitu, enggak ada dalilnya pun dibilang ada gitu. Ya, ujung-ujungnya seperti Cina jualan, ada barangnya, enggak ada, habis gitu. Padahal nggak ada gitu, dibilang habis gitu. Ada barangnya, ada tapi habis. Kayak Cina jualan jadinya. Para jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nggak ada, yang nggak ada. Begitu jawab Ahmad bin Abi Duad. Ini tokoh Mu'tazilah ini, yang mempengaruhi, berhasil mempengaruhi para khalifah pada waktu itu ya, termasuk Al-Wasik ini. Tidak. Maka Imam Ahmad mengatakan satu perkara yang tidak didakwahkan oleh Nabi, tidak pula Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mendakwahkannya, lalu Anda mendakwahkannya. Anda mendakwahkannya kepada umat manusia. Tidak bisa tidak, Anda harus katakan mereka mengetahuinya atau mereka tidak mengetahuinya. Hanya ada dua opsi, ada dua kemungkinan. Mereka tahu atau mereka tidak tahu. Nabi dan sahabat yang mulia tersebut, 4 khulafaur rasyidin itu tahu atau tidak? Tidak tahu. Ya. Jika Anda katakan mereka mengetahuinya, namun mereka tidak menyuarakannya, tidak mendakwahkannya. Oh, mereka tahu, tapi mereka tidak mendakwahkannya. Maka cukuplah bagi kita semua apa yang cukup bagi mereka, yaitu tidak menyuarakannya, tidak mendakwahkannya. Itu kalau mereka tahu, seandainya mereka tahu tapi tidak didakwahkan, jangan didakwahkan. Ya. Atau jika Anda mengatakan mereka tidak mengetahuinya, sayalah yang mengetahuinya, maka sungguh celaka Anda ini, kata Imam Ahmad. Ya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para khulafaur rasyidin tidak mengetahuinya, sementara Anda dan rekan-rekan Anda mengetahuinya. Sungguh celaka Anda ini gitu. Nabi, sahabat tidak tahu, kamu yang tahu. Hebat Anda ini gitu. Memang hebat gitu. Orang ajar maksudnya. Maka Al-Muhtadi berkata, saya lihat ayahku langsung berdiri dan masuk ke dalam Hira, yaitu sebuah ruangan khusus untuk raja begitu ya. Dia tertawa sambil menutup wajahnya dengan bajunya dan berkata, benar juga. Benar juga Syekh ini. Tidak bisa tidak kita harus mengatakan mereka tahu atau mereka tidak tahu. Jika katakan mereka tahu namun mereka tidak mendakwahkannya, maka cukuplah bagi kita apa yang cukup bagi mereka, yaitu tidak mendakwahkannya. Jika kita katakan mereka tidak mengetahuinya, Andalah yang mengetahuinya, maka sungguh celaka kita ini. Rasulullah dan para khulafaur rasyidin tidak mengetahuinya, sementara kita yang tahu, Anda dan rekan-rekan Anda yang tahu. Maka ayahku berkata, hai Ahmad. Maka Imam Ahmad menjawab, labbaik. Ya, Al-Wasik mengatakan bukan kamu yang saya maksud, tapi Ahmad bin Abi Duad, karena namanya sama-sama Ahmad. Satu Ahmad bin Hambal, satu Ahmad bin Abi Duad, satu imam Ahlus Sunnah, satu lagi tokoh Mu'tazilah. Namanya sama, Ahmad ini. Maka ketika Al-Wasik billah memanggil Ahmad, ya dipikir Imam Ahmad beliau labbaik, ya rupanya Ahmad bin Abi Duad. Maka Ibnu Abi Duad pun segera mendatangi Al-Wasik. Ayahku berkata kepada Ahmad bin Abi Duad ini, berilah Syekh ini nafkah dan keluarkanlah ia dari negeri kita. Jadi bebaslah Imam Ahmad.
Ya, setelah peristiwa ini. Maka apa kata Al-Muhtadi, Adz-Dzahabi di dalam Syiar A'lamun Nubala mengatakan, maka semenjak itu jatuhlah pamor Ibnu Abi Duad dalam pandangan Al-Wasik. Dan Al-Wasik tidak pernah lagi menguji manusia dengan keyakinan sesat tersebut. Dalam riwayat lain itu berhenti dia dari apa? Menguji manusia. Udah dilepaskan semua dari penjara, bebas kan begitu ya. Enggak lagi menangkap manusia karena memenjarakan manusia karena tidak mau meyakini Al-Quran makhluk. Selesailah fitnah itu. Fitnah khalqul Quran berakhir setelah perdebatan atau dialog tersebut. Ya, lebih dari itu apa kata Al-Muhtadi? Al-Muhtadi mengatakan, saya pun insaf dari keyakinan sesat itu. Dan saya kira semenjak saya saat itu, ayah saya pun insaf darinya. Para jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia dapat hidayah ya melalui argumentasi yang sederhana. Imam Ahmad tidak mau berdebat tentang Al-Quran makhluk. Dalilnya ini dipatahkan, enggak, sederhana saja. Ya, suatu kita katakan hujah yang sederhana, tapi itu membuka mata Al-Wasik billah. Ya, membuka mata Al-Muhtadi hingga keduanya insaf. Para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang enggak dihidangkan Nabi, yang enggak dibawa Nabi, enggak disuarakan Nabi, enggak dipilih sama Nabi. Untuk apa kita pilih? Cobalah kita pikir dengan akal sehat kita. Kalau masih sehat, ya. Nabi memilih untuk kita satu cara yang terbaik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Apa yang dibawa Nabi ini akan membawa kita kepada petunjuk yang lebih baik. Ya, lalu untuk apa kita pilih cara yang lain? Maka apa kata para salaf? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Sudah cukup itu. Untuk apa lagi kita tambah-tambahi dan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Maka Imam Malik mengatakan, ya, setelah membaca ayat ini, beliau mengatakan, "Malam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dina." Apa-apa yang bukan termasuk perkara agama dahulu, maka bukan juga perkara agama pada hari ini. Demikian ya ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini kadang-kadang sebagian orang menyalahartikannya dan membuat satu argumentasi yang itu rada konyol begitu ya. Kenapa? Mereka mengatakan, nah, kamu ceritanya sunnah ittiba, sekarang naik onta saja katanya. Ini kayaknya marah ini. Gitu ya. Ini kalap namanya kan begitu ya. Tenang dulu, cooling down dulu ya. Jangan terburu-buru ya. Kemudian berargumentasi dengan argumentasi yang konyol itu. Itu kan masalah dunia. Itu kan masalah dunia. Mau naik onta, boleh juga naik onta. Siapa yang larang kan begitu ya. Tapi kalau ada sepeda motor, mungkin lebih baik naik sepeda motor kan begitu. Karena di sini ya nggak ada yang jual onta. Nyuruh-nyuruh naik onta. Kalau ada yang jual onta nggak apa-apa juga. Ya, itu kan masalah dunia, nggak ada kaitannya dengan ibadah. Jadi kita harus pisahkan itu. Ini masalah dunia. Ada lagi yang berargumentasi, ya, dulu nggak ada itu mushaf. Lalu sahabat mengumpulkan mushaf. Itu namanya maslahat mursalah. Ya, bukan bid'ah. Dan Al-Quran itu kan juga sudah tertulis. Ya. Nabi juga mengatakan, la taktubu anni siwa Al-Quran. Jangan tulis dariku selain Al-Quran. Ya, jadi para sahabat menulis Al-Quran lalu dibukukan, dijadikan dalam bentuk mushaf pada masa pemerintahan Khalifah Utsman ibnu Affan. Yang mana proyek itu sudah dimulai semenjak zamannya Umar, disempurnakan pada masa Khalifah Utsman ibnu Affan. Ini kan tidak ada kaitannya langsung dengan ibadah. Para jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu ilmunya masih buat mushaf. Betul enggak? Iya. Belum turun ilmu membuat Al-Quran dalam PDF atau program di handphone kita. Ini bid'ah juga jadinya.
Ada nggak yang baca Quran lewat handphonenya? Nggak buka mushaf lagi. Tinggal geser-geser aja begitu, pakai layar sentuh, touchscreen. Betul nggak? Ini kan nggak ada kaitannya dengan ibadah. Ya, bukan kita baca Quran dengan cara yang aneh begitu, enggak. Tetap kan begitu, sama aja. Cuma ini alat, ini adalah sarana. Ini wasilah namanya, bukan ibadah. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu bagaimana nanti? Kedepannya nggak perlu lagi pakai handphone. Pakai kacamata Google begitu. Iya, Google lagi mengembangkan itu. Jadi antum tiba-tiba bisa hafiz. Karena antum pakai kacamata Google. Pakai begini langsung keluar program di sini Al-Qur'an 30 juz gitu. Bisa jadi imam begitu. Wow, bisa. Sepertinya hafal, rupanya pakai program di sini. Iya. Betul, serius ini. Sebentar lagi dikembangkan. Ya bukan nggak mungkin 5 atau 10 tahun ke depan benda seperti itu muncul. Ya kan? Sekarang memang pakai yang besar itu gitu ya. Lama-lama kan kecil nanti. Seperti ini. Ya. Bahkan lebih ekstrim lagi sedang dikembangkan apa? Kontak lens. Jadi nggak pakai kacamata lagi, dimasukkan ke kontak lens itu, ya tiba-tiba antum bisa jadi mufti begitu. Karena semua masalah agama bisa disimpan di sini gitu, di kontak lens itu. Ini aja bisa memuat ribuan buku begitu. Tinggal buka aja kan mau materi apa, kemana-mana nggak bawa buku lagi, sudah bawa ini aja untuk ngisi taklim. Karena bisa buka 5-6 buku sekaligus. Kalau dibentangkan di sini penuh meja ini nanti. Nah, di sini aja nih. Ini kan namanya kemajuan ilmu pengetahuan. Tidak ada kaitan langsung dengan apa? Ibadah. Lalu mengapa selalu ketika kita menyuruh kepada ittiba, ikut sunnah dan sebagainya, ya argumentasi untuk menolaknya adalah naik unta aja sana, begitu. Kayak kalap begitu. Jangan. Jadi di sini kita ingin menanamkan apa? Semangat untuk berittiba. Maka kita pun serius mempelajari sunnah Nabi, kan begitu ya. Ingin tahu bagaimana sih caranya Nabi. Misalnya sholat. Saya ini sudah lama sholat, tapi sholat bukan hasil mempelajari riwayat, tapi hanya melihat. Sholat kita ini kan hasil melihat, bukan berdasarkan riwayat. Kebanyakannya kan begitu ya. Maka kita belajar pelan-pelan, disempurnakan, kan begitu ya. Nah, penyempurnaannya kan terus. Para jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itulah dia yang penting untuk kita tanamkan di sini, yaitu semangat kita, prinsip kita untuk ittiba sebagaimana prinsip malaikat di dalam ibadah mereka. Kita bukan malaikat, Pak. Ya, para ikhwah sekalian, kita bukan malaikat. Kita manusia yang kata Nabi apa? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Kita ini semuanya ya melakukan kesalahan. Mana bisa kita seperti malaikat yang enggak berdosa, yang enggak buat salah karena mereka enggak ada hawa nafsu, ya. Kita kadang-kadang buat salah, kadang-kadang silap. Itulah dia kita, manusia, disebut manusia karena suka lupa, nasia, kan begitu ya. Ya, tapi jangan ya kita merasa rendah, ya. Kita bisa lebih mulia, lebih tinggi dari malaikat-malaikat itu dengan apa? Dengan nilai ittiba kita, ya. Kita menyamai mereka dengan nilai ittiba kita. Ya, bukan dengan tidak buat dosa begitu. Wah, saya ingin jadi malaikat, nggak mau buat dosa. Mana bisa? Kita banyak silapnya. Keluar dari masjid aja silap. Ngambil sandal orang. Kan silap itu. Ya kan? Nah, itulah dia manusia. Tapi kita bisa menyamai mereka, kita bisa seperti malaikat-malaikat yang mulia itu dengan nilai ittiba yang ada pada diri kita. Para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang Allah inginkan dalam firman-Nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia bluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang apa? Yang paling banyak amalnya? Tidak. Kalau kita banyak-banyakan amal dengan makhluk-makhluk yang lainnya mungkin kita kalah. Tapi apa?
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalnya? Yaitu apa? Ay atba'uhum. Yang paling akhlasuhum wa atba'uhum. Yang paling ikhlas dan yang paling benar itibaknya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banggalah kita dengan itibak itu. Walaupun kita lihat kayaknya kalau kita itibak sedikit sih amal kita jadinya. Ya, karena kita nggak akan beribadah kecuali kita tahu dalilnya, kan begitu ya. Nggak tahu kita tinggalkan. Orang-orang mungkin bernafsu untuk ibadah ini, ibadah itu, tapi nggak ada contohnya. Maka sedikit di dalam sunnah itu berkah, banyak di dalam bid'ah itu musibah. Maka para ulama seperti Ayyub As-Sakhtiyani mengatakan, ma izdahada 'abdun fi bid'atin illa zdada minallahi bu'dan. Tidaklah seorang hamba itu sungguh-sungguh dalam berbuat bid'ah melainkan dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak mau begitu. Allah tidak menghendaki seperti itu. Ya, Allah menghendaki dua, Allah ya'budu illa iya, tidak menyembah kecuali kepadanya. Kemudian yang kedua, Allah ya'buduhu illa bima syara. Kita tidak menyembah Allah itu kecuali dengan apa yang diperintahkannya, disyariatkannya. Demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin ya. Jadi malaikat mengerti, memahami bahwa dasar ibadah itu adalah al-man'u ya, yaitu dilarang kecuali ada perintahnya, tuntunannya dari Nabi, diperintahkan oleh Nabi dan jelas tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah demikianlah ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin ya, semoga kita bisa menjadi hamba yang mulia seperti malaikat dengan nilai-nilai ittiba yang kita tanamkan pada diri kita ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini ada banyak pertanyaan, banyak sekali, nggak mungkin saya jawab semuanya. Jadi saya pilih acak aja ya. Yang pertama, ini yang pertama tadi di sini sebelum berakhir sesi pertama. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan tentang Jibril memasukkan tanah ke mulut Fir'aun saat hendak tenggelam karena bencinya Jibril. Apakah itu atas perintah Allah atau inisiatif Jibril? Saya riwayatnya belum pernah baca. Anggaplah riwayat ini sahih ya. Maka berlaku kaedah yang disebutkan Allah di dalam kitabnya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jelas ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Jibril tidak melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti datangnya Jibril, ya Jibril tugasnya memang menyampaikan wahyu. Ya. Tapi Jibril kadang-kadang disuruh oleh Allah untuk tugas-tugas yang lain, perintah-perintah yang lain. Seperti malaikat Jibril disuruh untuk mendatangi Nabi menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan. Itu kan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan agama ini kepada umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Allah memerintahkan malaikat padahal Allah tidak butuh pada apapun dan Allah Maha Kuasa. Barakallahu fiik. Itu salah satu hikmah adanya malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang menjalankan tugas Allah untuk menjelaskan kuasa Allah. Wallah Allah kuasa untuk memerintah. Perintah itu, al-amru itu ala lahul khalqu wal amru. Ya, bahwa ada hamba yang tunduk, ada khalik, ada makhluk. Ya, kalau ini ditanya bagaimana, nanti ujung-ujungnya kita akan bertanya, kenapa Allah menciptakan semua ini? Kenapa ada sorga dan neraka? Karena ini nggak boleh ditanyakan, karena ini pertanyaan yang nggak ada ujungnya, ya, nggak ada ujungnya. Para jemaah Allah, sebahagian apa yang Allah lakukan itu kita tahu hikmahnya, ya, sebahagian kecil, ya, sebagian besarnya kita tidak tahu hikmahnya, kecuali nanti di hari kiamat. Allah tahu nggak apa yang dilakukan oleh makhluk? Tahu nggak? Kenapa dicatat? Untuk apa dicatat? Disuruh lagi malaikat hafazah untuk mencatat. Padahal Allah tahu. Apa enggak tahu? Tahu. Bahkan Allah yang menulis itu sebelum itu terjadi. Bukankah seperti itu?
Tapi Allah menyuruh untuk menulis. Sebagian ulama mengatakan hikmahnya adalah bahwa penulisan amal-amal hamba itu adalah sebagai hujjah atas hamba itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Allah Maha tahu. Tapi agar manusia itu tidak bisa menolak apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas mereka nanti pada hari kiamat, surga atau neraka, semuanya tercatat, baik ataupun buruk. Maka orang itu masuk neraka dia tidak bisa protes, dia terima. Ya, dia nggak bisa protes, ya Allah kayaknya saya nggak layak masuk neraka, nggak bisa, karena dibeberkan semuanya, akan ditegakkan keadilan pada hari kiamat, sehingga seorang pun tidak bisa protes. Ya, akan bungkam. Allah akan mendatangkan saksi-saksi hingga dari orang itu sendiri, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki bersaksi. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membuka catatan dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyanggahnya. Karena itulah yang terjadi, karena semuanya tercatat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Roja Bandung. Pernahkah Rasulullah SAW berdakwah membandingkan ibadah manusia dengan malaikat? Adakah di Al-Quran Allah menyuruh untuk manusia mencontoh ibadah seperti ibadah malaikat? Jazakallahu khair. Gimana? Pertanyaannya banyak kali. Satu aja. Pernahkah Rasulullah SAW berdakwah membandingkan ibadah manusia dengan malaikat? Ya. Adakah di Al-Quran Allah menyuruh untuk manusia mencontoh ibadah seperti ibadahnya malaikat? Yang pertama dulu ya, karena yang pertama ini jawaban bagi yang kedua. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi pernah berkata kepada Hanzalah. Hanzalah waktu itu merasa dia terkena nifak. Tahu kenapa Hanzalah merasa terkena nifak? Karena dia mengatakan, dia jumpa Abu Bakar As-Siddiq dan dia berkata, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kita ini kalau berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Tapi ketika kita pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga, sibuk dengan pekerjaan kita menjadi lupa. Ya, kita menjadi lupa. Ini yang dirasakan oleh siapa? Hanzalah Al-Usayyidi, sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Abu Bakar? Yaitu Hanzalah merasa dia kena futur begitu ya. Keluar dari majelis kena futur begitu. Kayaknya kena futur. Itulah para sahabat, iman sahabat luar biasa. Ya, kelalaian sedikit seperti ini mereka anggap sebagai suatu futur. Nah, kita sudah sampai ke dasar iman merasa enggak futur begitu. Itu bedanya kita dengan mereka. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, demi Allah, aku juga merasakan hal yang sama. Itu Ibu Abu Bakar yang imannya luar biasa ya. Kita tahu bagaimana imannya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau juga merasakan hal yang sama. Demi Allah katanya, aku juga merasakan hal yang sama. Aku juga merasa futur seperti itu. Ya, aku juga merasa futur seperti itu. Maka keduanya pun menghadap Nabi SAW. Ya, keduanya menghadap Nabi SAW dan menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini kalau di majelis engkau kayaknya seperti malaikat begitu ya. Ingat Allah, ingat surga, neraka. Tapi kalau sudah pulang, kami kembali lalai. Maka Nabi SAW mengatakan kepada keduanya, ya sungguh, seandainya kalian tetap berada dalam keadaan seperti kalian berada di sisiku, niscaya malaikat-malaikat akan menjabat tangan kalian. Niscaya. Nabi membandingkan dengan malaikat. Niscaya kalian akan sama seperti malaikat. Kalau kondisi kalian terus naik, imannya enggak turun-turun. Niscaya malaikat akan menjabat tangan kalian. Luar biasa. Kalau bisa seperti itu.
Kalau kalian senantiasa berada dalam keadaan seperti kalian berada di sisiku. Iman kita di majelis bagaimana? Saya tanya. Naik enggak? Naik. Ingat ittiba kan gitu, karena materinya ittiba. Well, saya mau udah lah nggak mau buat bid'ah lagi, saya mau ittiba kan begitu ya. Tapi begitu keluar tergoda lagi. Ya turun lagi kan begitu ya. Ya begitulah kita. Seandainya kita bisa mempertahankan tren positif terus menerus, dan itu nggak akan bisa begitu ya. Maka Nabi mengatakan kalian akan disalami oleh malaikat, akan mengucapkan selamat kepada kalian. Luar biasa itu. Akan tetapi wahai Hanzalah, kata Nabi, saatan. Ada saat naik, ada saat turun. Ada saat naik iman, ada kadang-kadang saat turun. Para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu. Nabi juga di sini mengakui ya bahwa iman kalian ini bisa turun juga, saatan. Kadang naik, kadang turun. Siapa yang merasa imannya naik terus enggak turun-turun? Ada di sini. Wah, saya Ustadz imannya naik terus enggak turun-turun nih. Turun enggak? Turun. Nah. Turun naiknya iman itu seperti goes. Ya, kalau sedang turun enak. Tanjakan cemberut. Tanjakan cemberut namanya. Iman itu kalau sedang turun enak dia. Diikuti enak itu. Enggak terasa itu. Sampai ke dasar pun enggak terasa. Nah, begitu mau menaikkannya lagi beratnya minta ampun. Maka kalau iman sedang turun jangan kebablasan begitu. Karena naiknya akan susah. Maka Nabi mengatakan saatan wahai Hanzalah. Ada saatnya kita naik, sedang naik, ada saatnya kita turun. Ada saatnya kamu seperti dalam majelis ini semangat, dan ada saatnya kamu ya kadang-kadang bergaul dengan manusia, ya kusut lagi hatinya, kan begitu ya. Ya bergaul berkumpul bersama keluarga, sibuk dengan pekerjaan, lupa lagi. Kalau iman kamu nggak turun, kamu seperti malaikat, kata Nabi. Jadi di sini Nabi membandingkan ya dengan malaikat-malaikat. Cuma manusia itu bisa seperti itu dengan apa? Ittiba. Para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, di situ Nabi membandingkan manusia dengan malaikat. Jadi kita bisa seperti itu bukan karena kita nggak buat dosa, bukan karena kita tidak turun imannya. Tapi kita bisa memegang komitmen seperti komitmennya para malaikat, yaitu ittiba. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kan kita kan sudah katakan tadi di depan, mohon dipahami bahwa kita ini bukan meniru kuantitas ibadah malaikat. Nggak mungkin kan, itu sudah dari awal kita katakan. Mungkin nggak mungkin kan. Tapi bisa nggak kita pegang komitmen seperti malaikat itu? Bisa, dan itu harus jadi platform ibadah kita. Yaitu apa? Kita ittiba. Dari sisi itu, bukan kita ibadah terus sholat terus nggak putus gitu. Nah, bisa. Zikir terus nggak ada putus, nggak bisa juga. Ya, paham? Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang dinamikan Nabi di sini, yang dinafikan Nabi di sini dalam hadis Hanzalah tadi, yaitu kamu nggak bisa seperti itu terus, kata Nabi. Ada saatnya naik, ada saatnya turun, kata Nabi kepada Hanzalah. Biasa, wajar itu, apa yang kamu rasakan itu. Tapi Nabi mengarahkan di sini, ya saatan. Para ulama menjelaskan, yaitu apa? Saat turun itu jangan lupa naik. Orang itu ketika dia sedang futur, dia rasa dia punya sensor. Ini adalah iman, sorihul iman. Lalu dia segera naikkan. Dia tidak larut dalam futur. Futur itu penyakit. Tapi kalau diteruskan, seperti antum kena gula, lalu antum bablas nggak jaga begitu, terus diperturutkan, hancur, ujung-ujungnya mati. Betul nggak? Tapi kalau ingat lagi, ada penyakit nih. Nah, manusia pasti punya penyakit futur. Ya, tapi kalau futur ini diturutkan, hancur sudah. Sama seperti kolesterol, gula darah, asam urat, itu kan semua ada dalam tubuh manusia. Iya kan? Ada nggak? Ada.
Cuma kalau diperturutkan terus meningkat naik nilainya, angkanya kan gitu. Tidak dijaga ya hancur. Demikian juga penyakit-penyakit hati. Contohnya apa? Siapa yang nggak punya hasad? Siapa yang nggak punya cemburu? Siapa yang nggak punya hawa nafsu? Siapa yang nggak terkena futur? Semuanya kena. Tapi kalau diperturutkan hancur. Malas misalnya. Antum nggak malas? Siapa yang nggak punya malas di sini? Ya kadang-kadang kan kita malas, bosan. Siapa yang nggak punya bosan? Semua punya rasa bosan. Tapi kalau itu diperturutkan, ini yang membuat hancur manusia. Maka disebut oleh Nabi hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Maka nggak ada proses saya ingin membunuh hawa nafsu. Kita bukan Rasul yang dicuci hatinya dengan air zam-zam. Dibelah dada beliau 2 kali itu ya. Waktu kecil di perkampungan Bani Sa'ad ya. Dan waktu hendak Isra dan Mi'raj 2 kali dibelah dada beliau, dicuci dengan apa? Air zam-zam. Kita kan tidak. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi apabila itu semua diperturutkan, itu akan membuat hancur manusia itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kita dari sini dulu ya. Sudah jelas, mungkin sudah bisalah ya kita katakan dipahami jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi mohon diikuti dari awal kan begitu ya, jangan salah persepsi. Taib. Di sini juga ada, pernahkah Nabi berdakwah membandingkan ibadah manusia dengan malaikat? Tadi jawabannya sudah kita katakan. Nah, di situ Nabi tidaklah menyuruh kita untuk sama dalam sisi apa? Kuantitas. Ini kan sudah kita jelaskan dari awal supaya jangan salah tanggap dan supaya jangan salah tangkap begitu. Bukan saya nyuruh antum beribadah seperti malaikat setiap hari dan bukan, ittiba. Betul enggak itu? Jadi jangan diselewengkan ya. Kita ingin menyontoh dari sisi apa? Ittiba. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang kurang berkenan kira-kira? Sudah jam 8:30, satu lagi lah ya. Ustadz, bagaimana hukum ini? Banyak pertanyaannya sama juga ini pertanyaannya tentang rokok ini. Assalamualaikum, bagaimana cara memastikan haramnya rokok ke teman? Afwan Ustadz, bagaimana hukumnya laki-laki yang tidak sholat di masjid dan suka merokok begitu? Padahal dia sudah dengar TV Roja. Ya, rokok. Banyak kali pertanyaan tentang rokok. Masih suka merokok? Antum buta huruf atau tidak? Kalau tidak, saya suruh baca. Kalau enggak, kalau buta huruf, saya suruh baca orang lain membacakannya, begitu. Yaitu tulisan yang ada di sampul rokok. Apa tulisannya? Merokok membunuhmu. Ini masalah bunuh membunuh. Sadis itu masalah bunuh membunuh. Ngeri nggak? Ngeri, horor itu. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang buat itu orang yang anti rokok atau yang buat rokok? Yang buat rokok. Dia tulis di situ itu. Ya, dia tulis di situ. Merokok itu membunuhmu. Sebenarnya nggak perlulah sampai kita gunakan dalil syar'i. Ya, untuk mengharamkan rokok begitu ya. Saking sudah jelasnya hukumnya mungkin ya. Nggak ada lagi keraguan mungkin itu, seperti itu, seperti matahari di siang bolong. Mungkin kita bisa ambil pendekatan dengan cara yang lainnya. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu nggak
istilah perokok pasif? Ada perokok pasif. Apa itu perokok pasif, saya tanya? Ada perokok aktif, ada perokok pasif. Apa itu perokok pasif? Yang terpapar asap rokok. Yang terpapar asap rokok. Orang-orang yang sering terpapar asap rokok ini bisa juga kena mudarat. Artinya, ya, yang merusak dari rokok itu bukan hanya batang rokoknya itu, asapnya itu juga bisa merusak orang lain. Bukan hanya yang merokok itu saja. Ya, jadi ini urusannya apa? Bunuh diri sendiri dan membunuh orang lain juga. MPP, membunuh pelan-pelan. Para jemaah, hujah yang sering dipakai oleh orang-orang yang merokok adalah, oh ini nggak ada orang yang merokok mati katanya. Ya pinter kali memang kan gitu ya. Oh, nggak ada orang yang merokok mati, ya nggak ada. Kebetulan aja mungkin nggak ada, bukan nggak ada, cuma nggak sampai beritanya kan begitu. Ya. Orang yang merokok itu memang matinya nggak kontan, tapi matinya pelan-pelan. Matinya pelan-pelan. Pilih mana, mati kontan atau mati pelan-pelan? Mana yang lebih sakit? Mati kontan atau mati pelan-pelan? Ya mati pelan-pelan itu menyakitkan. Para jemaah, itu banyak orang-orang yang terkena dampak rokok itu, ya terkena penyakit-penyakit, banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa dulu disebutkan, bisa menyebabkan kanker ini itu kan begitu ya. Ya, itu matinya pelan-pelan itu. Kena komplikasi ini itu, jantung ini, waduh. Sudah akhir hayatnya dia cuma menghabiskan waktu di rumah sakit. Ya, habis terkuras hartanya, terkuras badannya, kan begitu ya. Hingga akhirnya dia mengakhiri hidupnya secara tragis begitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akibat rokok. Ya, tahu enggak bahwasanya perokok pasif ini terkena mudarat dari perokok ini bukan karena dia ikut merokok, enggak, tapi dia terpapar asapnya, dia hirup asap rokok itu. Bukankah seperti itu? Maka antum yang enggak merokok, kalau ada orang merokok bagaimana? Sesak napas enggak? Sesak. Antum hirup itu dan itu bisa membahayakan. Apa sih bahaya asap rokok ini? Apa? Di mana bahaya asap rokok ini? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Asap rokok itu masuk ke mana? Dihirup dengan apa? Dengan hidung. Hidung ini kan saluran udara ya sebenarnya. Bukan cerobong asap dia. Saluran udara itu. Allah buat itu sebagai saluran udara. Bukan cerobong asap. Dihirup sama orang yang merokok. Kadang-kadang terhirup juga oleh perokok pasif tadi. Kena juga dia. Padahal dia nggak merokok begitu. Terhirup, terkena. Di mana bahayanya asap rokok itu? Asap rokok ini bisa merusak bulu-bulu getar yang ada di hidung. Namanya silia. Jumlahnya miliaran ada di pangkal hidung ini. Ya, di khaysum. Ya, maka dari itu Nabi menyuruh kita untuk istinsyak, itu untuk membersihkan khaysum ini. Hidung ini kan seperti AC dia, air conditioner fungsinya. Yaitu untuk menjaga suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru. Dan sekaligus sebagai penyaring juga. Ya, hingga ada kotoran itu dibuang. Ya, ada lendir di situ itu dibuang ke dalam tubuh. Lalu hancur di dalam lambung gitu, kena cairan lambung. Dia tidak masuk ke paru-paru. Ya, terlalu bahaya jika kotoran ini sampai ke paru-paru. Karena paru-paru itu fungsinya sebagai filter, penyaring, penapis. Ribuan penapis ada di dalam paru-paru kita untuk menghasilkan oksigen murni.
Nah, apabila silia ini rusak, ini adalah penyaring pertama dan utama. Ini air conditioner, ini rusak. Maka udara yang masuk itu tidak terjaga kualitinya. Ya, kelembabannya, suhunya. Dan kotoran-kotoran juga bisa mudah masuk ke dalam paru-paru. Oleh karena itu orang yang merokok yang terserang apa? Lambungnya? Enggak. Apa yang terserang? Ususnya? Tidak. Apa? Paru-paru. Paru-parunya mulai tergerogoti oleh asap rokok tadi. Kenapa paru-paru ini rusak? Karena di sini sudah rusak ini. Ini kan yang memasukkan udara ke dalam paru-paru. Ini filternya. Ketika itu mencium asap rokok itu, menghirup asap rokok, bukan hanya si perokok ini yang kena kerusakan dari asap rokok ini, tapi orang yang terpapar asap rokok itu juga kena pengaruhnya juga. Maka di luar negeri sana disediakan ruang khusus untuk para perokok, jangan campur. Begitu mudaratnya rokok, asap rokok ini. Ya. Maka Nabi melarang kita untuk diror dan doror, la doror wala diror, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Dan ini ada pada rokok itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayangilah diri Anda dan sayangi juga orang-orang yang ada di sekitar Anda. Berhentilah merokok. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini ciptaan Allah, semuanya terintegrasi. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Satu bagian kita rusak seluruhnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kan coba lihat sunnah-sunnah Nabi semua mengarah untuk apa? Perbaikan dan kebaikan diri. Ya, khaisum ini bagian tempat di mana ada silia di situ, itu diperintahkan untuk apa? Dibersihkan dengan istinsyak dan istinsar. Antum amalkan itu. AC ini kan, ini hidung itu air conditioner mini tapi canggih. Dia mengatur suhu yang masuk ke dalam paru-paru itu. AC ini AC alami gitu. Diaturnya suhu. Maka antum bernapas di udara yang panas ataupun dingin sekalipun, udara yang masuk itu terjaga suhunya dengan ini. Luar biasa itu ciptaan Allah. Jangan dirusak. Kalau antum merusaknya, antum telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya adalah inna adzabi lasyadid. Azabku pedih dunia maupun akhirat. Para jemaah memuliakan Allah Subhanahu. Maka berhentilah merokok. Wallahu a'lam bissawab, ya. Jadi enggak usahlah pakai dalil lagi, ya, itu sudah jelas. Wallahu a'lam. Dalil jelas banyak lah kan begitu ya. Hadis-hadis yang umum, ya semua perkara yang mengharamkan hal-hal yang buruk masuklah di situ. Ya termasuk la tulqu bi aidikum ila tahluka wa la taqtulu anfusakum dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.